Baik, teman-teman, salam dan bahagia. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat, tetap menjaga kewarasan, sehingga nanti kita bisa ketemu dan tetap muka di ruang kelas lagi. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas masih terkait dengan seri psikologi sosial. Kita akan membahas tentang sikap dan perubahannya. Jadi, teman-teman, setiap hari tentu saja kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, kita dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang kemudian menuntut kita untuk memilih satu di antara dua, gitu ya, pilihan-pilihan yang selalu dihadapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Dan tentu saja di saat itu pula kemudian kita harus menentukan mana dari pilihan-pilihan itu, gitu ya, yang harus kemudian kita ambil, mana dari pilihan-pilihan itu yang kemudian harus kita lakukan. Seberapa besar atau seberapa berat pilihan A dibandingkan dengan pilihan B, seberapa positif pilihan A dibandingkan dengan pilihan B, gitu ya, itu akan ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga tentu saja pilihan-pilihan itu kemudian perlu kita maknai, perlu kita lihat, begitu ya, perlu kita dudukkan di dalam sistem cara berpikir kita. Nah, teman-teman sekalian, proses di mana kita kemudian memilih, menentukan apakah A atau B, apakah kemudian kita menyukai sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, kita menginginkan si A atau tidak menginginkan si B misalnya, itu yang akan menjadi bahasan dari apa yang akan kita nanti diskusikan, akan kita pelajari tentang sikap. Nah, sikap ini dalam konteks materi psikologi sosial menjadi salah satu hal penting yang kemudian di beberapa materi ke depan akan terus melandasi, akan terus menjadi dasar bagi teman-teman untuk menentukan pilihan-pilihan di dalam hidup, tetapi juga akan menjadi dasar di dalam materi-materi perkuliahan di mata kuliah yang lain. Baik, teman-teman, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita selalu dihadapkan pada pilihan, termasuk misalnya ini, contoh misalnya apakah teman-teman akan memilih roti ini di samping kiri atau kemudian memilih burger di samping kanan. Anda suka yang mana? Anda memilih yang mana? Di saat apa kemudian Anda memilih roti, di saat apa Anda memilih burger misalnya. Apakah selalu Anda akan memilih roti dalam situasi apapun, atau kemudian Anda akan selalu memilih burger dalam situasi apapun? Anda milih yang mana? Anda bisa jawab sendiri ya. Di saat apa Anda milih roti, di saat apa Anda milih burger. Nah, ini tentu di dalam realitas kehidupan kita akan juga dihadapkan pada hal semacam ini. Yang kedua, contoh lagi, ketika dihadapkan pada dua sosok yang berbeda, misalnya Anda ingin berkenalan dengan siapa? Anda ingin berkenalan dengan orang yang berada di sisi kiri, misalnya pakai topi, berkacamata, meskipun sama-sama berkumis, gitu ya. Anda lihat di sisi kiri ini adalah salah satu aktor Hollywood terkenal di beberapa film yang saya kira menjadi film yang laris, begitu ya, laris ditonton, banyak sekali peminatnya. Lalu kemudian Anda akan memilih di laki-laki yang berada di sebelah kanan misalnya, memakai surban ya, begitu, kemudian tetap juga berjanggut, brewok, kumis dan seterusnya. Teman-teman ketika dihadapkan pada dua pilihan ini akan memilih yang mana? Sehingga inilah yang kemudian saya sampaikan di awal tadi, ini pilihan-pilihan kita, apakah tadi misalnya memilih antara roti atau burger, memilih antara laki-laki yang sisi kiri atau sisi kanan, itu adalah bagian dari
cara kita menentukan sikap kita terhadap objek, orang, ataupun pandangan-pandangan tertentu. Maka mari kita lihat apa itu yang disebut kemudian sikap. Teman-teman sekalian, sikap itu tentu saja akan berkaitan dengan reaksi yang positif ataupun negatif terhadap orang, objek, ataupun pandangan-pandangan tertentu. Ini definisi yang kemudian dikemukakan oleh Brehm dan Kassin di tahun 1985. Jadi Brehm dan Kassin ini kemudian setidaknya meletakkan beberapa kata kunci di sana. Ada pilihan atau ada reaksi positif atau negatif. Bisa jadi misalnya di dalam dua contoh tadi, Anda membenci misalnya burger gitu ya, karena itu akan mengganggu program diet Anda misalnya. Atau Anda membenci misalnya roti karena itu terlalu bagi saya terlalu mengenyangkan misalnya. Sehingga ada reaksi positif atau reaksi negatif terhadap orang, bisa orang begitu ya, atau terhadap objek. Objek itu bisa benda, bisa makanan, bisa pakaian, dan seterusnya. Atau kemudian pandangan-pandangan tertentu. Pandangan-pandangan tertentu itu ya bisa pendapatnya orang lain. Kemudian apalagi bisa bacaan di koran, bisa pandangan-pandangan keagamaan, dan seterusnya. Ini definisi menurut Brehm dan Kassin di tahun 1985. Kita lihat definisinya Kimball Young. Dia menyatakan bahwa sikap itu adalah predisposisi mental untuk melakukan suatu tindakan. Di menurut Young, sikap itu adalah predisposisi mental. Sikap adalah keadaan mental, kesiapan mental bagi kita untuk melakukan tindakan. Jadi keadaan di mana kita siap atau tidak siap untuk melakukan sebuah tindakan atau sebuah perilaku. Dan ini disebut tadi sebagai predisposisi. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana kaitan antara sikap dengan tindakan atau sikap dengan perilaku. Kita lihat beberapa definisi yang lain. Misalnya menurut Weitzman di tahun 1993, dia menyebutkan bahwa sikap itu an evaluation of object, people, or issue about which an individual has some knowledge. Jadi ada beberapa kata kunci di sana, tentu saja yang dikatakan Weitzman adalah evaluasi, penilaian kita terhadap objek, penilaian kita terhadap seseorang, atau penilaian kita terhadap pandangan tertentu. Ini relatif sama dengan pendapatnya Brehm dan Kassin tadi. Kalau hanya Brehm dan Kassin dia menyebutkan sebagai reaksi. Reaksi itu tentu saja adalah bagian atau respon dari objek tertentu, orang tertentu, atau pandangan tertentu. Tetapi yang disampaikan oleh Weitzman, dia lebih mengatakan pada evaluasi. Jadi sikap itu adalah evaluasi terhadap objek, orang, ataupun pandangan, pendapat, peristiwa, dan seterusnya. Di mana orang-orang kemudian memiliki pengetahuan yang sama tentang itu. Sehingga meskipun kemudian pengetahuannya terkait dengan itu sama, belum tentu kemudian sikapnya berbeda. Sama-sama berada di dalam satu kelas, bisa jadi pendapatnya atau sikapnya terhadap mata kuliah yang diikuti itu pasti berbeda. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang biasa saja misalnya gitu. Tentu saja itu bagian dari evaluasi atas apa yang ditemukan. Kemudian Meyer dia mengatakan bahwa sikap itu adalah a favorable or unfavorable evaluative reaction towards something or someone exhibited in one's belief, feeling, or intended behavior. Jadi Meyer kemudian lebih mencoba meluas lagi bahwa sikap itu ya pandangan yang positif atau negatif, pandangan yang baik buruk terkait dengan evaluasi atas reaksi-reaksi yang diperoleh seseorang, yang didapatkan seseorang, gitu ya, yang itu kemudian dipengaruhi oleh sistem kepercayaannya, belief, dipengaruhi oleh perasaannya, tapi juga dipengaruhi oleh
keinginan untuk bertindak, keinginan untuk berperilaku. Jadi nanti dari beberapa penuturan ini nanti kita akan lihat bagaimana seseorang kemudian menentukan sikapnya. Apa saja yang kemudian berpengaruh terhadap sikap dan apa sih kegunaan dari sikap itu. Kita masih lanjut soal definisi. Ini berkaitan dengan Fazio dan Rokos di 1994. Dia menyatakan bahwa sikap itu adalah association between attitude object, baik itu virtuality, any aspect of the social world. Jadi gambaran gitu ya, apa yang ada di dalam skema kognitif kita dan evaluasi terhadap objek itu sendiri. Jadi kalau di beberapa tokoh di awal tadi mengatakan evaluasi, reaksi positif, negatif terhadap objek atau orang atau pendapat atau gagasan begitu ya. Nada yang sama sebenarnya juga disampaikan oleh Fazio dan Rokos. Dia mengatakan asosiasi antara sikap terhadap objek ataupun kemudian virtual any aspect of the social world. Social world itu berkaitan dengan pandangan-pandangan kita terkait dengan dunia, pandangan-pandangan kita terhadap sikapnya orang lain juga gitu ya, tapi juga evaluasi atas objek itu tadi. Ini tentu saja semakin mengukuhkan bagaimana sikap menjadi bagian penting. Terakhir kemudian Baron dan Paerne mengatakan di bukunya yang hingga saat ini tentu saja menjadi pegangan umumnya teman-teman psikologi sosial. Dia mengatakan mereka berdua mengatakan bahwa sikap itu ya evaluasi virtuality and aspect of the social world. Jadi hasil dari evaluasi atas dunia sosial seseorang dengan berbagai aspek dunia seseorang, tentu saja bisa dengan objek, dengan peristiwa, dengan gagasan, dan itu tentu saja nanti prosesnya ada di dalam sistem kognitif kita. Sehingga teman-teman dari beberapa kerangka pendapat para teoretikus tadi sesungguhnya kita bisa memberi satu benang merah bahwa sikap adalah kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Jadi kecenderungan kita dalam mengamati perilaku kita, mempelajari perilaku kita, apakah perilaku kita itu pilihan-pilihan itu sesuatu yang kita lakukan dengan senang atau tidak senang atas suatu objek tertentu. Bisa objek, bisa orang, bisa gagasan gitu ya. Jadi yang diberikan yang kita kenai terhadap sikap itu di 2 atau di 3 ranah itu. Orang, objek tadi contohnya adalah soal roti atau burger tadi, handphone A, handphone B itu objek. Kemudian orang ya siapapun yang kita temui, kita pasti akan menaruh sikap terhadap yang bersangkutan ataupun kemudian gagasan atau pandangan-pandangan. Bisa soal keyakinan keagamaan, kenapa kemudian kita menjadi Muslim, kenapa kita menjadi Kristiani, kenapa kita menjadi Hindu, Buddha dan seterusnya, tentu itu bagian dari sikap itu tadi. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Apa kemudian ada beberapa misalnya pertanyaan terkait dengan apa sih bedanya antara opini dan nilai begitu, opini dengan sikap. Kita akan lihat bahwa opini itu tentu saja berhubungan dengan pengumpulan pendapat publik yang merupakan sikap gitu ya, dan kemudian keyakinan sekelompok orang. Jadi opini itu pada bagian adalah merupakan bagian dari sikap yang lebih spesifik. Jadi pendapat kita itu tentu saja bukan sekedar tidak seutuhnya mencerminkan sikap kita, tetapi pendapat kita atau opini kita itu adalah
bagian dari sikap yang lebih spesifik. Lalu kemudian apa bedanya dengan nilai? Tentu saja teman-teman, nilai itu lebih luas dan abstrak, gitu ya. Melalui nilai tentu saja seseorang kemudian bisa mengembangkan sikap. Jadi nilai ini bisa jadi berkaitan dengan norma sosial, keyakinan-keyakinan sosial, kemudian juga aturan-aturan yang diterapkan di dalam konteks sosial yang itu menjadi bagian dari kerangka pembentukan atau pengembangan sikap kita. Kemudian teman-teman sekalian, apa bedanya antara sikap dan trait dengan sifat, gitu ya? Trait itu tidak selalu merupakan penilaian, jadi sifat kita itu, trait itu tidak selalu berupa penilaian positif atau negatif, suka tidak suka, kemudian memilih atau tidak memilih, misalnya begitu ya, trait. Tetapi trait itu adalah kecenderungan yang konsisten yang ada pada berbagai situasi, tidak tergantung pada penilaian sesaat dan kemudian cenderung sulit untuk diubah. Jadi ini secara garis besar kaitan antara sikap dan sifat itu tentu saja berbeda. Sekali lagi bahwa trait itu bukan sebagai penilaian positif maupun negatif, bukan hasil dari evaluasi suka tidak suka misalnya, seperti halnya definisi tentang sikap tadi, tetapi kecenderungan yang konsisten yang ada pada diri kita dalam berbagai situasi. Ketika dihadapkan pada kondisi yang baik, ya sikap kita kira-kira begitu, sifat kita kira-kira begitu. Dihadapkan dengan kondisi yang normal, sifat kita ya begitu, dan seterusnya. Sehingga ini akan berbeda dengan sikap, gitu ya. Nah, apa kemudian atau bagaimana kemudian sikap kita terbentuk? Kita akan lihat teman-teman, ada cukup banyak kemudian teori-teori di psikologi yang kemudian menyatakan tentang bagaimana sikap itu terbentuk, dan sebagian besar kemudian teori-teorinya kemudian mengatakan lebih pada faktor atau pendekatan atau mazhab behavioristik. Nanti kita akan lihat bagaimana sikap itu terbentuk. Yang pertama, tentu saja pandangan paling awal tentang bagaimana sikap itu terbentuk, teman-teman ingat tentang teori classical conditioning. Di dalam classical conditioning ataupun nanti di dalam mazhab behavioristik secara keseluruhan, manusia itu selalu dimaknai sebagai homo mechanicus. Manusia ya kayak mesin lah, kira-kira begitu. Kalau di dalam pendekatan atau mazhab behaviorisme. Mazhab behaviorisme selalu harus ada stimulus dan respon. Ada stimulus, maka kemudian ada respon, ada sebab, ada akibat, dan seterusnya. Sehingga seseorang itu menurut pendekatan behavioristik, reaksi seseorang itu adalah hasil dari stimulus yang dia hadapi atau dia peroleh. Nah, di dalam behavioristik nanti kita mengenal apa yang disebut sebagai classical conditioning, kemudian ada operant conditioning dan social learning. Yang pertama kita akan mulai dulu dari classical conditioning. Untuk mengingat-ingat ini, saya kira teman-teman nanti bisa baca lagi, bisa ulang lagi materi-materi, gambaran-gambaran, bisa ulas lagi bagaimana apa yang sudah teman-teman peroleh dari psikologi dasar, begitu ya. Tentu di sana digambarkan lebih jelas tentang isme-isme ini. Ada behavioristik, ada kognitif, ada humanisme, dan ada psikoanalisis. Setidaknya 4 pendekatan besar yang sering digunakan dalam konteks ilmu psikologi. Yang pertama ada classical conditioning. Classical conditioning, kalau teman-teman harus ingat bahwa ini salah satu eksperimen terkenalnya adalah eksperimen dari Pavlov, gitu ya, anjing dan daging. Jadi ada 2 stimulus yang kemudian dipasangkan.
Di dalam postulatnya classical conditioning, dia mengatakan bahwa setiap stimulus yang berulang-ulang diikuti stimulus yang lain, maka stimulus pertama akan segera dianggap sebagai tanda bagi stimulus yang mengikutinya. Dan karena itu kemudian reaksi yang sama terhadap stimulus itu akan terjadi. Anda ingat bagaimana eksperimennya Pavlov dengan dog and meat gitu ya, dog and meat eksperimen. Jadi seekor anjing itu dikondisikan dalam keadaan lapar begitu, kemudian Pavlov itu memberikan dua stimulus. Yang pertama diberikan bunyi bel, setelah bunyi bel kemudian diberikan daging. Jadi stimulus yang keduanya adalah daging. Ya, diberikan bel, dibunyikan bel, kemudian diberikan daging, maka anjing akan datang dan memakan daging itu, dan air liurnya kemudian keluar. Mengeluarkan air liur itu adalah bentuk dari perilaku. Anjing kemudian merespon bunyi bel dan bau daging itu. Itu dilakukan terus sampai suatu ketika kemudian dicoba dibunyikan bel dan tidak diberikan daging. Reaksinya juga pasti akan berbeda. Jadi di dalam konteks eksperimen itu kemudian reaksi yang sama itu terjadi terhadap stimulus. Jadi stimulusnya bel dan daging itu akan menghasilkan reaksi yang sama. Kemudian teman sekalian, ini dalam konteks dalam konteks kehidupan sehari-hari juga begitu sebenarnya. Misalnya ketika kedua orang tua misalnya gitu ya sedang nonton televisi, ada anak-anaknya, kemudian sang ibu misalnya mengatakan jangan jangan main atau jangan nonton musik klasik terus, bosan misalnya. Itu adalah stimulus pertama tentu saja adalah televisi dengan musik klasiknya itu. Stimulus yang kedua, si ibu kemudian mengatakan jangan musik klasik terus, nanti bosan gitu. Maka respon yang kemudian terjadi pada anak ketika ia sudah besar akan memaknai bahwa musik klasik itu ya membosankan. Ini contoh dari classical conditioning. Tapi dalam konteks sehari-hari pula kita bisa mengingat teman-teman misalnya dulu di masa SD, SMP maupun SMA begitu ya, ketika masuk jam kuliah itu kemudian menggunakan ada bel begitu ya, bel pertama tanda kelas dimulai begitu, kemudian ada bel lagi tanda bahwa pelajaran berganti, ada bel lagi tanda bahwa istirahat dan seterusnya. Jadi eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov begitu ya, yang kemudian teorinya tentang classical conditioning itu ternyata cocok dengan perilakunya manusia. Jadi kurang ajarnya Pavlov itu ya menyamakan kita dengan anjing, kira-kira begitu. Faktanya eksperimen-eksperimen itu kemudian kita alami, kita lakukan gitu ya. Baik, itu yang pertama soal classical conditioning. Yang kedua, teman-teman, pasca classical conditioning itu kemudian muncul instrumental conditioning atau operant conditioning. Instrumental conditioning itu berkaitan dengan bahwa bentuk dasar pembelajaran di mana respon yang menimbulkan hasil positif akan atau mengurangi hasil negatif. Jadi kalau kemudian positif itu akan diperkuat, kalau negatif kemudian akan dikurangi, kira-kira begitu. Itu instrumental. Jadi dalam konteks ini sebagai contoh misalnya ya senyuman, persetujuan, pelukan orang tua itu akan membentuk pembentukan sikap anak yang lebih baik ketimbang misalnya caci maki, kemudian cuek dan seterusnya, tentu akan membentuk anak juga tidak selalu bersikap baik misalnya. Kita lihat contohnya di dalam operan.
instrumental conditioning. Contoh, setiap kali Cindy latihan balet, maka ibunya selalu membelikan es krim setelah latihan. Jadi begitu, ini tentu saja misalnya teman-teman nanti bisa cek di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan Anda pribadi sehari-hari, apakah kemudian pernah mengalami hal semacam ini. Contoh ini contoh saja ya, ketika Cindy latihan balet atau latihan menari misalnya, ibu selalu memberikan es krim setelah latihan. Jadi akan ada beberapa kemungkinan di dalam konteks instrumental conditioning ini. Di dalam konteks instrumental conditioning ini, misalnya kita melihat bahwa bisa jadi Cindy, si anak ini, melakukan atau terus berangkat menari itu karena memang ingin menari, yang pertama, atau yang kedua karena memang ingin memperoleh es krimnya. Jadi karena dia ingin es krim, gitu ya, karena dia ingin es krim, maka dia akan rajin untuk berlatih balet. Padahal tujuan awalnya yang pertama adalah bisa menari balet, tetapi ada stimulus yang kedua tadi, instrumen yang kedua tadi adalah es krim. Maka tujuannya itu bisa berubah. Contoh yang lain begini. Kalau kemudian ini saya kira pernah mungkin beberapa teman-teman mengalaminya. Kalau orang tua misalnya mengatakan begini, kalau Anda nanti dapat ranking 1 di kelas, maka Bapak akan belikan sepeda motor misalnya. Oke. Kata-kata itu tentu saja menjadi instrumental yang hampir sama persis dengan apa yang kita contohkan dalam konteks Cindy itu. Anda menjadi motor itu adalah hadiah ketika Anda kemudian ranking 1. Jadi kalau ranking 1 baru kemudian diberikan hadiah. Motor itu adalah bagian benefit, bagian ikutan ketika Anda memperoleh ranking 1. Tetapi juga Anda kemudian berharap karena agar kemudian saya dapat motor, maka saya tak belajar terus agar kemudian menjadi ranking 1. Ini dua hal yang tentu saja berbeda. Kalau di bagian awal misalnya sebelum teman-teman Bapak misal mengatakan ada hadiahnya, bisa jadi kemudian tujuannya murni menjadi ranking 1. Tetapi begitu ada hadiah, tujuannya tidak murni lagi. Dapat motornya, bukan karena ranking 1-nya. Hingga ranking 1 itu kemudian sertaan hal-hal yang harus dilakukan agar tujuannya tentang motor itu tercapai. Nah, di dalam instrumen conditioning, selain kemudian hadiah, itu juga ada punishment. Di punishment tentu saja modelnya juga dua hal. Hadiah itu bisa berdampak positif, tapi juga bisa berdampak negatif. Gitu ya, hadiah itu bisa berdampak positif, tapi bisa juga berdampak negatif. Dampak positifnya misalnya tadi ketika diberi hadiah motor, misalnya ya dia akan termotivasi untuk belajar terus agar kemudian ranking 1 dan mendapatkan motor. Tetapi dampak negatifnya bukan karena tujuannya misalnya ranking 1-nya, tetapi karena motornya. Nanti kalau tidak dapat hadiah bisa jadi dia tidak akan termotivasi. Itu dampak negatifnya. Tetapi di dalam instrumen conditioning ada juga yang disebut sebagai punishment. Ada hukuman. Hukuman itu juga kemudian difungsikan memiliki dua dampak yang berbeda. Bisa positif, bisa negatif. Saya kasih contoh. Ini contoh yang terus saya ulang-ulang, saya berikan ke teman-teman, misalnya begini. Suatu ketika misalnya Anda di entah SMP atau SMA masuk kelas terlambat. Anda anak teladan gitu ya, teladan itu telatan gitu. Masuk kelas terlambat dan ketika Anda terlambat kemudian guru
memberikan skors, memberikan hukuman ke Anda. Oke, selama pelajaran ini Anda harus berdiri di depan kelas dan angkat satu kaki. Hukumannya ketika Anda terlambat adalah berdiri di depan kelas dan angkat satu kaki. Maksud sang guru sebenarnya memberikan hukuman itu agar Anda tidak mengulangi keterlambatan Anda lagi. Agar Anda hari-hari ke depan tidak terlambat lagi, agar termotivasi misalnya bangun pagi, tidak terlambat lagi, dan seterusnya. Sehingga guru tidak memberikan hukuman. Guru memberikan hukuman itu agar Anda memperbaiki perilaku Anda, agar Anda memperbaiki pola misalnya tidur Anda sehingga Anda tidak terlambat masuk kelas. Tetapi kemudian ketika itu dilakukan dan suatu ketika Anda kemudian merasa bahwa Anda akan terlambat begitu ya. Anda kemudian akan berpikir, ini kalau saya masuk kelas dan saya pasti ini terlambat begitu, saya akan dihukum lagi, berdiri di depan kelas dan mengangkat satu kaki, dan betapa malunya saya kalau kemudian saya melakukan itu lagi. Artinya berdiri di depan kelas itu kan dilihat teman-teman yang lain kan begitu kan. Maka ketika si anak berpikiran seperti itu, bisa jadi kemudian dia kepikiran daripada saya dihukum, daripada saya dipermalukan lagi di depan kelas, mending saya tidak masuk jam pelajarannya ibu-ibu sekalian. Artinya apa? Artinya hukuman itu bisa berdampak negatif. Hukuman tidak selalu kemudian memperbaiki perilaku, hukuman tidak selalu kemudian memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik, tetapi dampaknya bisa berbeda. Itu berkaitan dengan instrumental conditioning, terutama pada aspek punishment-nya. Yang ketiga, di dalam instrumen conditioning, tadi kita mengenal di bagian awal adalah teori belajar sosial. Jadi atau kemudian disebut sebagai observational learning. Bahwa sesungguhnya kita itu meniru bersikap itu juga ditentukan oleh lingkungan kita. Kita bisa meniru dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Individu itu mempelajari tingkah laku, mempelajari sikap atau pemikiran hanya dengan melakukan observasi, hanya dengan melihat tingkah laku orang lain, tingkah laku orang-orang terdekatnya. Contoh misalnya, ada kata-kata berkaitan kata dan tingkah laku orang tua itu biasanya akan ditiru anak. Apa yang Anda lontarkan dari bibir Anda, dari mulut Anda, itu akan ditiru oleh anak-anak kecil di lingkungan Anda. Jadi itu kenapa kemudian ada istilah like father like son. Dalam observational learning ini berlaku rumus soal modeling, soal peniruan. Dan anak itu adalah peniru yang paling ulung. Kalau Anda teman-teman perempuan misalnya punya adik perempuan, Anda berdandan, maka ketika adik Anda melihat Anda berdandan, dia akan mencoba juga untuk berdandan. Dia akan bermain-main dengan lipstik Anda, dengan bedak Anda, dan seterusnya. Jadi observational learning begitu. Dalam konteks sosial, teman-teman bisa cek prank-prank yang ada di banyak media sosial, entah itu YouTube, Instagram, dan sebagainya, itu menunjukkan orang tidak perlu kemudian berpikir panjang ketika ada orang ngeprank, ya dia dia lari misalnya. Gitu ya, sehingga kalau ada orang di sekelilingnya lari, dia ikut lari. Dia tidak perlu mikir ada apa dan seterusnya, dia lari saja misalnya. Itu contoh dari modeling yang kita lakukan. Termasuk Anda misalnya ya ketika Anda punya tokoh-tokoh atau artis-artis yang Anda kagumi gitu ya, Anda akan mencoba meniru apa yang dilakukan oleh artis-artis itu, tokoh-tokoh yang Anda kagumi itu. Jadi perilaku meniru atau modeling itu kemudian terjadi. Selain ketiga itu, classical conditioning, instrumental conditioning, kemudian observational learning, kita mengenal juga bahwa di dalam perubahan, di dalam pembentukan sikap kita itu ditentukan oleh
perbandingan sosial atau social comparison, yaitu proses di mana kita membandingkan diri dengan orang lain, menentukan apakah pandangan kita itu benar atau salah. Apakah yang sudah kita lakukan itu baik atau belum, itu kita membandingkan diri dengan orang lain. Dan dalam konteks ini kita sering mengubah sikap kita agar sesuai dengan sikapnya orang lain. Tentu saja dalam konteks ini biasanya akan agar lebih aman, kira-kira begitu ya. Dan orang lain kemudian kita selalu membandingkan, misalnya kok dia bisa dapat nilai A, saya tidak sih, padahal saya merasa sudah begini-begini. Itu social comparison, itu membandingkan kita dengan orang-orang yang sudah atau berada di sekeliling kita. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik, itu disebut sebagai upward social comparison, dan kita akan mengalami kecemasan, kecemburuan dan sebagainya. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik dari kita. Tapi kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang tidak lebih baik dari diri kita akan melakukan downward social comparison. Jadi yang kita akan menjadi bangga, kita akan menjadi lebih masih pinteran saya ya, misalnya begitu. Masih baikan saya ya, misalnya. Masih lumayan saya ya, misalnya begitu. Sehingga tentu saja kemudian dalam konteks sosial ini terus-menerus terjadi. Dan tentu saja sikap kita terbentuk dari hal-hal semacam itu. Mungkin teman-teman pernah mendapati bahwa pernah dibanding-bandingkan begitu ya, Anda dengan tetangga. Loh dek, anaknya ibu ini, bapak ini, dia tuh sudah bekerja, sudah punya penghasilan yang besar, kamu kok masih begini, misalnya begitu. Mungkin Anda pernah mengalami itu, dan itu tentu saja akan menjadi bagian dari pembentukan sikap Anda ke orang tua, ke orang yang dibandingkan, dan seterusnya. Nah, selain dalam konteks sosial itu tadi, ada faktor-faktor yang berkaitan dengan intrapersonal kita, sesuatu yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah faktor genetik. Ada beberapa orang mengatakan, beberapa teori mengatakan bahwa sikap kita itu ditentukan oleh gen kita kok gitu. Jadi pembentukan sikap itu karena faktor bawaan. Jadi ternyata orang yang kembar banyak memiliki persamaan sikap walaupun dibesarkan secara terpisah. Ini beberapa eksperimen yang menunjukkan ada anak kembar begitu ya. Satu diasuh oleh ibunya, satu diasuh oleh neneknya misalnya. Meskipun dibesarkan dengan cara yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, ternyata sikap kedua anak kembar ini memiliki kecenderungan yang sama, meskipun tidak sama utuh. Jadi sikap yang cenderung diturunkan itu lebih sulit diubah daripada sikap yang tidak diturunkan. Ini risetnya Celia dan Tisser di tahun 1998. Baik, teman-teman, saya kira itu bagian pertama dari definisi tentang sikap dan apa yang kemudian membentuk sikap kita sehari-hari, sehingga teman-teman nanti bisa lacak, bisa cek kembali kenapa saya suka dengan si A, kenapa saya tidak suka dengan si B, kenapa saya memeluk kepercayaan ini dibandingkan dengan kepercayaan yang lain, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari faktor-faktor yang membentuk sikap. Nanti di bagian kedua kita akan melihat bagaimana fungsi sikap bagi kehidupan kita itu apa, pengaruh sikap di dalam kehidupan kita itu apa, cara mengukurnya bagaimana, dan seterusnya akan kita simak nanti di bagian yang kedua tentang lebih lanjut tentang faktor-faktor akan kita dalami tentu, dan hal-hal yang kemudian berkaitan dengan cara mengukur sikap bagaimana. Di dalam konteks psikologi tentu pengukuran ini menjadi penting, sehingga kita riset-riset biasanya akan didudukkan pada hal-hal semacam itu, sehingga kita harus tahu betul bagaimana cara kita mengukur sikap secara
kolektif, secara publik, maupun bagaimana mengukur sikap secara individual. Itu teman-teman, kita sambung lagi nanti di bagian kedua.